Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita memulai renungan pagi kita hari ini, marilah kita membukanya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, sebab Engkau senantiasa mendampingi kami melalui kehadiran Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga kami semakin tekun, setia, dan rela berkorban untuk mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakan kehendak-Nya dalam keseharian hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan suci yang kita renungkan pagi ini saya ambil dari kitab Keluaran bab 1 ayat 8-14 dan ayat 22. Pembacaan dari kitab Kejadian. Pada waktu itu tanah Mesir diperintah oleh raja baru yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, "Lihatlah bangsa Israel itu sangat banyak dan jumlahnya lebih besar daripada kita. Marilah kita bertindak terhadap mereka dengan bijaksana, agar mereka jangan semakin bertambah banyak. Jangan-jangan jika terjadi peperangan, mereka bersekutu dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari sini." Maka pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas orang-orang Israel untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah dan berkembanglah mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Maka dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Mereka dipaksa mengerjakan tanah liat dan membuat batu bata. Juga berbagai-bagai pekerjaan dengan kejam dipaksakan oleh orang Mesir kepada mereka itu. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Setiap anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani, lemparkanlah ke dalam sungai Nil. Tetapi anak-anak perempuan biarkanlah hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Renungan pagi ini saya beri judul, Tuhan berpihak kepada Israel dan kepada kita. Ketika rasa curiga menyelimut hati seseorang akan orang lain atau bangsa lain, sudah pasti jasa-jasa baik dari seseorang ataupun dari bangsa yang telah berbuat baik akan dilupai. Dan bukan hanya dilupakan, tetapi mereka akan menyusun strategi dan rencana untuk membatasi ruang gerak dari orang atau bangsa yang dicurigai akan menguasai negaranya. Mereka menciptakan aneka strategi untuk menyingkirkan bahkan mengusir orang itu harus keluar dari negaranya. Pengalaman ini dialami oleh Yusuf dan orang Israel yang tinggal di Mesir, ketika Mesir diperintah oleh raja baru yang tidak mengenal Yusuf. Kitab Keluaran yang kita dengar dan renungkan pagi ini memberitakan bahwa raja baru memerintah Mesir yang tidak mengenal Yusuf dan perbuatan baiknya bagi Mesir ketika Yusuf menjabat mangku bumi dan menyelamatkan negeri itu dari masa paceklik, mulai menaruh curiga dengan semakin bertambah banyaknya orang Israel dari penduduk asli Mesir, yang berakibat pada timbulnya kecemasan dan ketakutan dalam diri raja baru. Ia pun berkata kepada rakyatnya, "Lihatlah bangsa itu sangat banyak dan jumlahnya lebih besar daripada kita." Ia lalu mengajak rakyat untuk mencari jalan dan melakukan suatu tindakan yang bijaksana terhadap bangsa Israel, agar jumlahnya jangan semakin bertambah banyak. Dengan alasan, jika terjadi peperangan, bangsa Israel dapat bersekutu dengan musuh Mesir dan melawan kita, lalu pergi dari sini. Inilah dasar kecurigaan yang dibangun Raja baru Mesir. Para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, adapun cara-cara Firaun baru dan masyarakat Mesir
agar bangsa Israel jangan bertambah banyak dari waktu ke waktu adalah: 1. Menerapkan kerja paksa dengan menempatkan pengawasan yang ketat untuk menindas orang Israel. Kedua, dipaksa untuk mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan di Piton dan Ramses. Tapi sepertinya strategi Firaun tidak membawa hasil. Walaupun Israel ditindas dengan berbagai cara, tetapi Allah selalu berpihak pada bangsa pilihannya, di mana jumlah mereka terus bertambah, sehingga raja dan orang Israel merasa takut terhadap bangsa Israel. Rasa takut dalam diri Firaun baru dan rakyatnya itu mendorong mereka bertindak semakin kejam, memaksa orang-orang Israel bekerja dan membuat bangsa Israel merasakan kepahitan hidup di bawah pemerintahan Firaun baru lewat pekerjaan-pekerjaan yang berat, seperti membuat batu bata dari tanah liat dan aneka kerja paksa lainnya. Bahkan kepahitan hidup harus dirasakan oleh bangsa Israel adalah setiap anak laki-laki yang lahir dari keturunan Israel harus dilemparkan ke dalam sungai Nil. Tindakan kejam di luar rasa peri kemanusiaan itu karena tidak menginginkan rakyat Israel terus berkembang dan semakin banyak. Tapi Allah Tuhannya orang Israel tidak menutup mata terhadap Firaun dan kekejamannya. Hal itu terungkap dalam Mazmur 124 ayat 1-8 yang menunjukkan keberpihakan Allah pada Israel bangsa pilihannya dengan segala janji yang telah dibangun dan diikat dengan Abraham, bapa bangsa Israel, dalam janji keturunan, yakni keturunanmu akan seperti debu tanah dan aku akan menyertai engkau dan keturunanmu sampai akhir zaman. Saudara-saudari, para pendengar firman dimanapun berada, pada Mazmur 124 itu berbunyi, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jika bukan Tuhan yang memihak kepada kita, maka mereka akan menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Kedua, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir menimbus kita, telah mengalir melanda kita, air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. 3. Jiwa kita terluput seperti burung lepas dari jerat penangkap. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dari mada-mada Mazmur 124 ini dapat kita lihat betapa Allah itu setia pada janjinya bagi Abraham dan keturunan garis lurus yang berdasarkan janji Allah di masa tua Abraham dan Sarah, yakni Ishak dan keturunannya sampai pada Yesus dalam diri Yusuf suami Maria, hingga pada kita orang Kristiani yang percaya pada Yesus dan mengimani Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dengan mengalami kehidupan manusia dan secara total dan penuh, yakni ditolak, dibenci, bahkan harus menderita dan mati di salib. Maka apapun rasa iri hati dan rasa benci Firaun baru yang berusaha menutup ruang gerak orang-orang Kristen dalam mewartakan kebenaran diamanatkan Yesus tidak akan pernah berhasil. Sebagaimana yang dilakukan Firaun Raja Mesir dalam kehidupan orang-orang Israel tempo dulu. Mengapa? Sebab seperti janji Allah pada Abraham dan keturunannya, demikian juga janji Yesus kepada para muridnya dan kepada kita orang-orang Kristen pada saat Yesus meninggalkan dunia dan kembali kepada Allah Bapanya. Hal itu dapat kita baca dalam Matius bab 28 ayat 19 sampai 20 atau dalam Markus bab 16 ayat 15 sampai 16. Maka sebagai orang Kristen, murid Yesus yang bermaterai turunan Abraham,
kita tidak perlu menaruh rasa benci terhadap siapapun dan juga orang yang tidak suka dengan Tuhannya kita, yang dilecehkan ajaran imannya dan iman kita. Karena Yesus telah berpesan kepada kita, karena namaku kamu akan dibenci oleh semua orang. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah sumber cinta. Kami mohon, alirkanlah cinta-Mu ke dalam diri kami dan juga semua orang yang kami jumpai hari ini dalam segala pekerjaan kami, menjadi berkat kasih bagi banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa dari kita, yang sedang dalam perjalanan kembali menuju rumah di kampung halaman, dan perjalanan menuju tempat siara di Korea, dan juga hidup dan negara kita sepanjang hari ini, dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.